Ya, selamat pagi, siang, dan sore para juri. Perkenalkan kami dari kelompok ekoenzim ingin presentasikan hasil penelitian kelompok kami. Ya, dimulai dari latar belakang terlebih dahulu. Jadi, mengapa kami ingin membuat intervensi berupa ekoenzim? Karena sampah-sampah yang ada di wilayah Indonesia, khususnya Surabaya, itu sudah menjadi pengganggu dari tempat tersebut. Nah, sampah-sampah ini tuh ada sampah yang organik dan anorganik. Nah, dari situ kami juga melihat di lapangan bahwa kurangnya pemanfaatan sampah-sampah tersebut. Jadi kebanyakan pemanfaatan sampah-sampah itu hanyalah dari sampah yang anorganik saja, namun yang untuk organiknya itu belum ada. Nah, di sini kami ingin menawarkan suatu pemanfaatan berupa ekoenzim. Nah, ekoenzim ini bisa untuk membersihkan ruangan, bisa untuk menjadi disinfektan dan berbagai macam manfaat lainnya. Nah, lalu bagaimana cara membuat ekoenzim itu sendiri? Nah, ekoenzim itu sendiri terbuat dari sampah berupa kulit buah atau sayur, lalu gula merah dan air. Nah, bagaimana cara membuatnya? Itu bisa dengan 1 liter air, lalu 300 gram gula merah, lalu 300 gram kulit buah dan 100 gram gula merah. Nah, jadi dengan proporsinya yaitu 10:3:1. Yang menjadi 10 ini air, 3 ini buahnya, dan 1-nya ini gula merah. Nah, diharapkan dari adanya kegiatan tersebut, sampah-sampah organik yang biasa hanya dibuang begitu saja dan menghasilkan bau yang kurang sedap atau mengotori lingkungan itu bisa menjadi barang yang lebih berguna lagi. Nah, lalu dalam penelitian ini kami menyasar panti asuhan sebagai salah satu tempat yang setelah kami observasi itu ternyata memiliki dapur yang cukup besar sehingga menghasilkan sampah yang cukup banyak dari dapur tersebut, sehingga kami melihat bahwa panti asuhan tersebut bisa menjadi tempat untuk pemanfaatan ekoenzim yang baik. Nah, lalu untuk partisipan maksud saya metode dari penelitian kami adalah penelitian kuantitatif dengan desain one group pretest dan post test design. Nah, di sini jadi pretest itu untuk mengetahui seberapa paham si anak tersebut sebelum dilakukan intervensi. Lalu kami melakukan intervensi dan dilakukan post test untuk melihat hasilnya. Lalu untuk partisipannya kami mengajak atau meminta untuk para penghuni panti asuhan ini, khususnya anak usia 9 hingga 15 tahun. Nah, panti asuhan itu di mana? Panti asuhannya ada di Don Bosco, sebanyak 21 orang. Nah, untuk instrumennya, penelitian kami ini menggunakan rundown untuk mengetahui rangkaian acara yang akan kami lakukan. Lalu juga ada pretest dan post test. Baik, masuk pada teknik analisis data yang kami gunakan pada penelitian ini, itu kami menggunakan statistik inferensial yang dimana berbentuk paired sample t-test. Nah, paired sample t-test ini digunakan pada SPSS versi 25 untuk mengkalkulasikan hasil dari pretest dan post test yang sudah dilaksanakan. Nah, berdasarkan dari data uji validitas itu ditemukan pada penelitian kami itu hanya ada 1 item yang valid, di mana sisanya tidak. Yang dimana hal tersebut itu disebabkan nilai R hitung itu lebih besar daripada tabel hasil SPSS. Nah, untuk hasilnya sendiri, penelitian yang kami laksanakan di Panti Asuhan Don Bosco Surabaya, kami menemukan hasil dari paired sample t-test sendiri itu sig 0,215, di mana hal tersebut itu lebih besar daripada 0,05. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara pretest dan post test terkait pengelolaan ekoenzim. Namun
tidak terdapat juga perbedaan yang signifikan di mana antara variabel awal dan juga akhir. Hal tersebut menunjukkan tidak terdapat adanya hubungan yang bermakna antara perbedaan yang diberikan pada masing-masing variabel. Nah, dikarenakan uji sig-nya sendiri itu 0,215 lebih besar daripada 0,05. Nah, untuk hasil uji paired sample correlation-nya sendiri itu 0,939, di mana hal tersebut juga lebih besar daripada 0,05. Berarti di sini dapat disimpulkan itu tidak ada hubungan antara variabel awal dan akhir, yang mana menunjukkan itu tidak terdapat pengaruh yang bermakna pada pengetahuan anak-anak Panti Don Bosco pada pretest dan posttest yang terkait dengan ekoenzim. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, jadi sampah di sini itu merupakan sebuah residu di mana hal tersebut itu dapat berwujud padat dan juga berasal dari zat organik maupun anorganik. Jadi kami di sini melakukan psikoedukasi terkait ekoenzim itu pada masyarakat Panti Asuhan Don Bosco agar pelaksanaan pengelolaan sampah itu menjadi lebih baik lagi. Di mana di Panti Asuhan Don Bosco itu juga banyak sampah yang digunakan sebagai yang hanya dibuang dan dilakukan ke tempat pembuangan akhir, tidak dilakukan dan dipengelola oleh anak panti asuhannya tersebut. Nah, untuk sarannya sendiri, mungkin untuk penelitian selanjutnya itu dapat menggunakan berbagai metode penelitian yang berbeda terkait ekoenzim, dan juga mungkin bisa memperbaiki pertanyaan pretest dan posttest agar bisa dibuat lebih unik, dan juga dapat membuat aktivitas-aktivitas sebagai bentuk psikoedukasi terhadap anak-anak sebagaimana pentingnya lingkungan itu dijaga dan pengelolaan sampah itu penting bagi lingkungan. Sekian dari kelompok ini, terima kasih.